Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok akibat jalan yang berbeda ketinggian di Jalan Inspeksi Kaliduri. Bahu-membahu, warga berupaya membantu pengendara kembali ke jalurnya. Ketinggian jalan yang tidak sama ini sering membuat pengendara terperosok. Ya, jalan inspeksi menuju Baywalk Pluit ini tidak diselesaikan pengerjaannya, mengakibatkan beda tinggi jalan dan rawan kecelakaan. Para pengendara yang melintasi jalan ini harus ekstra hati-hati karena bisa terjatuh atau terperosok. Pembangunan jalan ini dilakukan di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun setelah tak lagi menjabat, pengerjaan ditinggalkan hingga terbengkalai bertahun-tahun. Ribet juga, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, belum lagi di sono banjir. Ya begitulah. Gimana pakai kendaraan sepeda motor nih Bang? Bahaya atau gimana? Lebih baik diperbaiki sih Bang. Sama yang di sono sekalian kalau mau diperbaiki. Kenapa banjir tuh, banget. Banjir ya? Iya. Bikin apa lagi kalau motor kayak gini kan? Bannya kagak seimbang. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Jalan Inspeksi Kaliduri, ada rekan kami jurnalis iNews Dilami Aulia di sana. Selamat siang Dilami, kapan Jalan Inspeksi ini akan diperbaiki? Bisa Anda tunjukkan seperti apa sebetulnya kondisi jalan di sana? Iya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kalau untuk perbaikan dari jalan sendiri memang belum dilakukan, tapi solusi efektifnya dari pihak Satpol Bina Marga Penjaringan Jakarta Utara pada siang hari ini sedang melakukan aktivitas, yakni pemasangan beton di sepanjang bahu jalan. Ini memang dilakukan setelah pemasangan atau pengecatan cat kuning ini memang dirasa kurang efektif, sehingga pada siang hari ini dilakukan solusi lainnya seperti tadi siapa, yakni pemasangan beton di sepanjang ruas jalan yang memang ini diharapkan ya dapat menjadi solusi sementara sebelum nantinya dari pihak Pemprov Jakarta ini melakukan efektif solusi seperti menaikkan atau meninggikan kembali permukaan dari jalan di Jalan Inspeksi Kaliduri Penjaringan Jakarta Utara ini. Dan kalau kita lihat ya Syafa, ini sebenarnya proyek mangkrak. Sejak 2016 lalu, proyek yang dikerjakan pada era Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di mana saat itu memang proyeksinya ini dari pemerintah Jakarta saat itu meninggikan jalan sekitar 40 cm. Syafa dan juga pemirsa, ini kamper saya akan memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan ketinggian ya, di mana untuk ketinggian saat ini berkisar 40 cm untuk sisi kiri saya, namun untuk sisi kanan saya ini ketinggiannya masih di bawah 40 cm, sehingga terjadi gap atau ketidakseimbangan dari permukaan jalan, dan ini menyebabkan banyaknya kendaraan roda 4 yang ambruk. Ini juga sempat viral Syafa di media sosial Instagram maupun TikTok begitu ya, sehingga ini menjadi keresahan dari para masyarakat itu sendiri, karena ini juga merupakan jalan yang memang jadi jalan alternatif apabila masyarakat ingin menuju ke arah Muara Karang ataupun PIK. Sehingga kita berharap, masyarakat pun di sini berharap ya nantinya Gubernur Jakarta Pramono Anung dapat meninjau ke daerah inspektur ini di kawasan Penjaringan Jakarta Utara dan memberikan solusi efektif. Apakah mungkin nantinya bisa untuk memperbaiki jalan sepanjang 500 meter ini, dan nantinya akan ada proyek peninggian jalan agar sama rata, agar nanti tidak ada lagi kendaraan yang menjadi korban. Karena ini memang cukup rawan ya Syafa dan juga pemirsa di daerah sekitar sini. Jadi diharapkan solusi yang efektif dari pemerintah, karena ini jadi keresahan masyarakat dan warga sekitar. Kembali ke studio Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Penjaringan Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kendaraan derek tak kuat menarik, sebuah mobil malah tercebur masuk kali Sekretaris di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Kendaraan derek berupaya mengevakuasi mobil SUV yang nyaris tercebur di pinggir kali Sekretaris, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut saksi, mobil awalnya menabrak pagar pembatas saat hendak menghindari pemotor yang menyalip. Namun naas kendaraan derek tak kuat menarik beban mobil hingga justru membuat mobil tercebur ke dalam kali. Tidak ada korban dan kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan suami istri mencuri sepeda yang terparkir di gang di Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi sambil menggendong bayi agar tidak dicurigai warga. Kamera pengawas merekam pasangan suami istri yang merupakan pelaku pencurian yang beraksi di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Melihat adanya sepeda yang terparkir di sebuah gang yang tidak dikunci, para pelaku yang berkendara sepeda motor tersebut langsung membagi tugas. Istri menunggu di sepeda motor sambil menggendong bayinya, sedangkan suami beraksi mencuri. Situasi yang sepi dan tidak adanya aktivitas warga membuat para pelaku leluasa membawa kabur sepeda milik warga. Pelaku datang dari arah sana, berdua suami istri, perempuan membawa anak kecil, ditaruh di depan, kemungkinan usianya masih kecil, masih bayi sepertinya. Pelaku yang laki-laki sempat pura-pura nelpon kemari. Setelah dia melihat ke arah sana, merasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda tersebut, lalu diikuti oleh istrinya membawa sepeda motor. Pak, itu memang sepedanya setiap hari itu ditaruh di sini, Pak? Ya, betul. Jadi sepeda itu memang karena beliau kerja menggunakan sepeda, terus lokasi rumahnya emang sempit, ya, jadi tidak mungkin taruh di dalam, jadi dia taruhnya di luar. Gitu. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Korban tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun memviralkannya ke lingkungan warga dan media sosial. Pemirsa, awasi anak balita Anda. Lepas dari pengawasan orang tua, balita tewas tersengat listrik gardu PLN yang tidak terkunci di Blitar, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan tergeletak di bawah gardu. CCTV warga merekam kronologis kejadian tragis yang menimpa AR, balita 3 tahun, warga Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang ditemukan meninggal dunia usai tersengat listrik gardu PLN. Dari rekaman tersebut, korban membuka dan menyentuh kabel di dalam panel, kemudian korban terjatuh dan tak berdaya hingga ditemukan tewas di lokasi. Dari penyelidikan polisi, kejadian menimpa korban merupakan kelalaian dari dua pihak, yakni pihak PLN dan orang tua korban. PLN dinilai lalai, tidak mengunci panel gardu PLN, sementara orang tua korban biarkan balita malang tersebut lepas dari pengawasan. Hasil olah TKP dipastikan anak itu tersengat oleh aliran listrik yang ada di gardu PLN, di mana gardu ini ternyata tidak terkunci. Jadi langkah-langkah dari pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dari pihak PLN yang rencananya pada hari ini akan dipanggil. Dari keterangan warga setempat, panel PLN sudah lama dan kerap terbuka karena tidak terkunci. Belakangan pun diketahui korban saat kejadian tinggal bersama sang nenek yang saat itu tengah mencuci, sementara kedua orang tuanya bekerja. Ya pun boleh lama bentang. Sing pemilik rumah pun nggih semerat lek niku jarang dikunci. Ada punya rencana itu. Nggih pun nate nang ngoten to. Kan mikirnya nggih ngeten PLN kan sering to survei keliling ngoten niku kan. Cuma kok mboten dianu mboten panggah. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Blitar. Lakukan pemeriksaan intensif dan memintai keterangan pihak PLN guna mempertanggungjawabkan insiden tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Seperti inilah suasana pasar Tiban di Jalan Raya Sawah Besar, Semarang pasca banjir.
Para pedagang di Pasar Waru, Kaligawe, Semarang menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang Pasar Waru, Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menutup akses jalan dan berdampak pada aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat as roda patah, sebuah bus oleng hingga menabrak masjid. Kerasnya benturan membuat warga panik. Bus penumpang Medan Jaya menabrak Masjid Bakti di Jalan Lintas Labuhan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warga pun panik. Tidak ada korban, namun pagar dan kanopi masjid hingga tembok depan masjid rusak. Sementara bus ringsek di bagian depan dan patah as roda. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Pekanbaru menuju Medan. Hasil pemeriksaan polisi diketahui, bus mengalami kecelakaan akibat patah tirot pada kemudi bus. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.